Mari berdoa. Sekarang Tuhan, kami akan membaca lalu merenungkan firman-Mu. Tiada pertolongan yang kami nantikan selain daripada Tuhan. Roh Kudus akan menerangi seluruh kehidupan kami, sehingga firman-Mu hari ini dapat kami mengerti dengan baik, dan olehnya kami diteguhkan menapaki hari-hari hidup anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-9. Khotbah di bukit, ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Luar biasa kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai. Saya percaya bahwa kita semua mencintai damai. Damai itu tidak datang begitu saja, tetapi perlu diupayakan. Artinya sejauh mana hati kita, seluruh kehidupan kita merindukan kedamaian. Dan dengan demikian kata Yesus, orang-orang yang membawa damai disebut sebagai anak-anak Allah. Membawa damai artinya dimanapun kita hadir, dimanapun kita berada. Itu berarti bahwa damai itu harus pertama-tama di diri kita. Lalu bagaimana kita melanjutkannya itu dalam kehidupan kita setiap hari. Ada sebuah doa yang sangat terkenal, yang pernah diucapkan oleh Fransiskus dari Assisi. Ketika kita berbicara tentang damai, ia menuliskan doa yang sangat indah. Demikian, Tuhan, jadikanlah aku membawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Jika terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Jika terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Wah, waktu dia pimpin doa syafaat, lama sekali. Ada yang bilang 15 menit lah, 10 menit lah. Sementara kalau kita mau pikir-pikir bersama, waktu Tuhan kepada kita semua itu begitu, tidak terhitung. Tapi untuk mau berdoa saja dengan Tuhan, mau berbicara dengan Bapa kita sudah meniatkan waktu, sudah berapa lama dia berdoa, sudah lama sekali, dan sebagainya. Padahal doa itu adalah sesuatu yang khusus. Kita berbicara dengan Bapa kita. Anak dengan Bapa berkomunikasi. Dan ada yang mengatakan begini, doa adalah nafas hidup orang percaya. Jadi kalau kita tidak berdoa lagi, berarti kita ini sudah mati. Ya, karena itu dibutuhkan sesuatu yang perlu kita pedomani dalam doa-doa kita setiap waktu. Artinya ada waktu-waktu doa kita untuk berbicara dengan Bapa kita, sampaikan semua hal. Semuanya kita tumpahkan di hadapan Bapa kita. Mungkin selama ini ketika kita berdoa, sekali lagi doa kita itu hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi mulai hari ini Bapak Ibu berdoalah untuk semakin banyak orang. Seperti Fransiskus mengatakan, jangan kita ini pertama-tama mau dipahami, tapi bagaimana kita dapat memahami orang lain.
dan lain-lain sebagainya. Tapi bersyukurlah ketika kesempatan Tuhan masih berikan kepada kita untuk bisa dapat saling mendoakan seorang dengan yang lain. Paulus pun dalam pelayanannya, saudara-saudara, ia selalu memohon kepada orang-orang yang dilayani, jemaat-jemaat, doakanlah kami. Doakanlah kami supaya pemberitaan Injil Yesus Kristus itu semakin menyebar dan mereka dapat diberi kekuatan. Saya bersyukur sebagai hamba Tuhan, saya tidak dapat menghitung lagi seberapa banyak Bapak Ibu, saudara-saudara telah mendoakan saya. Ini luar biasa. Itu berarti bahwa ya, dalam perjalanan waktu hidup yang telah kita tempuh bersama, memang kita sudah saling mendoakan. Tapi mari terus meningkatkan, bahkan doakan semakin banyak orang. Wah, untuk apa mendoakan dia? Dia kan jauh, dia kan bukan anggota keluarga kita, tidak. Tapi doakanlah. Begitu banyak tersebar di muka bumi ini, di belahan dunia ini, orang-orang yang tertekan, orang-orang yang tersisi, orang-orang yang papa, yang membutuhkan kita, uluran tangan kita, doa kita. Dan sekiranya memungkinkan, mari kita mewujudkan doa-doa kita itu melalui apa yang dapat kita nyatakan, sehingga yang kita doakan itu mungkin yang dekat dengan kita, ada di sekeliling kita, dapat tertolong. Kita melihat bagaimana Paulus sesungguhnya mau mengatakan kepada kita bahwa Allah Bapa tempat kita berdoa dan bermohon itu adalah Allah yang melimpah dengan berkat dan kehidupan. Bahkan dikatakan dalam Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Luar biasa Bapak Ibu. Kita tidak pernah doakan, kita tidak pernah pikirkan, tapi Tuhan berikan kepada kita karena Ia tahu bahwa kita membutuhkannya. Dan mungkin juga ada yang selalu dan sering, bahkan tidak pernah alpa dalam doa kita, tetapi tidak kunjung tiba. Sebab Tuhan yang mengatur segalanya bagi kita. Tuhan tahu persis bahwa saat-saat mana anak-anaknya membutuhkannya itu kita. Karena itu percaya penuh Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Doa-doa yang sungguh-sungguh dinaikkan, dipanjatkan kepadanya. Dan Yesus adalah teladan doa kita. Waktu doa, Yesus itu teratur. Dia selalu menyediakan waktu untuk berbicara dengan Bapaknya, untuk mau mendengar apa kehendak Bapaknya, untuk dia lakukan dalam perjalanan-perjalanan pelayanan pengajarannya ketika ia masih ada di dalam dunia bersama dengan murid-muridnya. Karena itu saudara kekasih dalam Tuhan, sekarang ketika kita berdoa, ketika kita mau rasa damai itu menetap di hati kita, maka teruslah bermohon kepada Tuhan. Kita tidak punya kekuatan apa-apa, bahkan seringkali hati ini bergejolak, sehingga damai itu hilang daripada kita. Hati kita tidak tentram. Padahal selagi kesempatan hidup Ia masih beri kepada kita, waktu hidup kita sangat singkat. Karena itu jadilah pembawa damai. Berdoalah bagi semakin banyak orang. Jangan hanya berdoa untuk diri kita sendiri. Kiranya kuasa Roh Kudus yang akan memberkati kita semua, sehingga rasa damai, tentram, serta doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan adalah sebuah permohonan yang kita naikkan kepadanya dalam ketulusan hati dan dalam keyakinan Ia mendengarkan
kita. Selamat menebar damai, teruslah berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu mengajari kami hari ini. Kami memohon ampun sekiranya begitu banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terus memohon kepada Tuhan, perkenankanlah hidup kami kiranya dapat menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Kehadiran kami bukan untuk diri kami sendiri, tetapi bagi setiap orang yang Tuhan hadirkan dalam perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Tuhan, lindungilah kami seterusnya. Kami hanya mau berserah dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kuasa dan kehendak Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Di tengah-tengah kehidupan di muka bumi, ciptaan-Mu ini Tuhan, dunia bergejolak, tetapi satu hal yang tidak akan pernah berubah, kasih dan setia Tuhan. Gereja-Mu, para misionaris yang terus melakukan pelayanan dalam topangan setiap keluarga, doa-doa kami. Tuhan, Engkau berkati gereja-Mu dan seluruh kehidupan ini Tuhan, kami letakkan sepenuhnya dalam kuasa-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Jemaat Sion Palopo di edisi selanjutnya. Shalom.